Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Dan mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang singkat ini, saya Tito Erliando Saputra dengan NIM akhir 19 dari kelas 4 PIA akan memaparkan kajian tafsir Tarbawi Quran Surat An-Nur ayat ke-30 sampai dengan 31. Quran Surat An-Nur ayat ke-30 sampai dengan 31 berisi tentang perintah menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri dan etika berpakaian dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat ke-30. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَّ إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat ke-31. Asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat ke-30 sampai dengan 31. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Yang pertama, peristiwa Asma binti Murtid, bahwa ada seorang perempuan yang datang menemui Asma tanpa menutup aurat dengan rapi. Maka tampaklah gelang kakinya, dadanya, dan kepang rambutnya. Dan Asma bergumam, alangkah buruknya hal ini. Maka turunlah ayat ini yang menjadi peringatan kepada kaum mukminah. Maka turunlah ayat ini yang menjadi peringatan kepada kaum perempuan atau mukminah untuk menutup auratnya dengan rapi. Ada suara. Yang kedua, riwayat dari Al-Hadrami, ada seorang perempuan yang mengenakan 2 kantong perak bermutiara di kakinya. Ketika berjalan di sekelompok orang laki-laki, dia mengentakkan kaki ke tanah agar gelang bersuara, agar gelangnya tersebut mengeluarkan suara dan menarik perhatian laki-laki. Maka turunlah ayat ini yang menjadi peringatan kepada perempuan tersebut untuk tidak menghentakkan kakinya ketika berjalan di hadapan para laki-laki. Serta ayat ini juga menjadi perempuan yang beriman, menjadi pembeda antara perempuan yang beriman dengan perempuan-perempuan di masa jahiliyah, serta penghargaan terhadap para suami. Selanjutnya, penafsiran dari Quran surat An-Nur ayat ke-30 sampai dengan 31. Yang pertama, menurut tafsir Syekh As-Sa'di, bahwa perintah menundukkan pandangan adalah upaya menahan diri dari hal-hal yang haram. Menurut Syekh As-Sa'di, pandangan adalah pintu awal dosa. Maka Islam bersifat preventif, artinya mencegah perbuatan buruk
menutup jalan menuju zina sejak akarnya. Yang kedua, menurut Sayyid Qutb, bahwa sistem pendidikan moral Islam untuk membentuk masyarakat bersih dan bermartabat. Menjaga pandangan adalah bentuk dan latihan adalah menjaga pandangan adalah bentuk latihan pengendalian diri dan bentuk kasih sayang Allah. Pada ayat ke-31 menjelaskan tentang perintah untuk menutup aurat. Perhiasan boleh tampak pada wajah dan telapak tangan, dan kerudung diperpanjang hingga sampai ke dada. Dan pada ayat ini juga menjelaskan bahwa aurat atau perhiasan perempuan hanya boleh ditampakkan kepada mahram atau kepada siapa saja yang biasa terlihat atau kepada siapa saja yang biasa melihatnya. Selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-30 sampai dengan 31. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak. Menjaga pandangan adalah pengendalian dorongan internal. Maka kita harus membimbing peserta didik untuk memiliki kesadaran moral, bertindak berdasarkan pertimbangan baik dan buruk. Yang kedua adalah kesucian diri atau tazkiyatun nafas. Penyucian jiwa dari sifat tercela berdasarkan perintah Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-30 menjelaskan bahwa menutup aurat atau menjaga pandangan itu merupakan salah satu bentuk penyucian jiwa. Penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela. Kebersihan mencakup fisik, hati, dan pikiran. Maka pendidikan fokus pada pembinaan karakter dan spiritual, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Yang ketiga adalah tanggung jawab individu. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi, "Ala ketahuilah, kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin, termasuk pertanggungjawaban dalam memimpin diri sendiri. Demikianlah kajian tafsir Tarbawi pada Quran Surat An-Nur ayat ke-30 sampai dengan 31. Pada hakikatnya, ayat ini berisi perintah untuk menahan pandangan, untuk menjaga kemaluan, dan untuk menutup aurat dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.